adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Kakak berharap ya, adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu dalam keadaan baik-baik saja di rumah, dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Namun sebelumnya, kakak mengajak kita semuanya untuk serius datang kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita hanya secara online, adik-adik tetap berteguh kepada Tuhan, tetap berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita terlebih dahulu, kakak mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati, Engkau tolong kami, Tuhan lindungin kami. Biarlah Tuhan kami dalam keadaan baik saja, dalam keadaan sehat, dan juga adik kami yang di rumah. Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, dan juga ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah setiap doa kami, bahkan ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai untuk masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian kita seperti Samuel kecil. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Shalom adik-adik. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini menceritakan seorang anak yang dengar-dengaran. Siapa ya namanya? Ada seorang bapak. Bapak ini bernama Elkana. Dan seorang ibu bernama Hana. Ibu Hana dan Bapak Elkana mempunyai seorang anak yang bernama Samuel. Nah, adik-adik, Samuel ini adalah anak yang dengar-dengaran loh. Pada waktu itu dia tinggal bersama Imam Eli. Adik-adik masih ingat siapa Imam Eli? Imam Eli adalah bapaknya Hofni dan Pinehas. Iya betul, Hofni dan Pinehas yang gak taat sama orang tuanya. Samuel tinggal di bait Allah. Pada suatu ketika di malam hari saat Samuel sedang tertidur, Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Wah, tiba-tiba dia terbangun adik-adik. Kemudian dia datang kepada Imam Eli dan berkata,
bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli menjawab, "Tidak, aku tidak memanggil engkau. Tidurlah kembali." Kemudian Samuel tertidur lagi adik-adik. Kemudian Tuhan memanggil lagi untuk kedua kalinya, "Samuel, Samuel." Kemudian ia pergi mendapatkan Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Untuk ketiga kalinya, Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Wah, dia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Nah, udah berapa kali adik-adik? Iya benar, udah 3 kali. Kemudian Imam Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan berkatalah Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah adik-adik, kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel tentang keluarga Bapak Imam Eli yang seharusnya menjadi imam setelah Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Adik-adik masih ingat kan? Tetapi karena mereka tidak taat, mereka mati. Nah, karena Samuel adalah anak yang dengar-dengaran, dia kemudian menjadi imam pengganti Imam Eli. Semakin besar Samuel, ya, dan dipercayakan jabatan nabi Tuhan kepada Samuel. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus dengar-dengaran seperti di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah adik-adik, kalian harus dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan mama, papa. Kalian harus dengar-dengaran, harus melakukannya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, kalian harus belajar, harus diingat terus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, biarlah firman ini menjadi sebuah contoh dalam hidup kita. Dengan seperti lagu dan juga firman sudah kita dengar, kita harus menjadi seperti Samuel, yang anaknya taat kepada orang tua, anaknya yang taat kepada orang yang lebih tua dari dia. Dan bahkan adik-adik, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada orang yang lebih tua dari dia, dan dia juga taat kepada Tuhan. Dia anaknya suka dengar-dengaran apa kata Tuhan kepadanya. Mari adik-adik kita menjadi seperti Samuel. Kita ambil firman ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, kepada guru-guru yang sekolah, kepada orang tua yang lebih tua dari kita. Mari adik kita menjadi anak yang taat dan setia,
dan juga menjadi anak yang suka dengar-dengaran seperti firman sudah kita dengar. Nah, demikianlah firman dan juga ibadah kita ya, sudah kita lakukan pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi contoh dalam hidup kita. Sebelumnya kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang suka dengar-dengaran kepada orang tua kami, guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru sekolah minggu, yang lebih tua dari kami, terlebih kepadamu Tuhan, agar kami suka mendengar apa kata Tuhan kepada kami, dengan melalui firman yang sudah kami dengar. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah setiap doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.